Bayangkan kalian dibiayai pemerintah 18 juta untuk mengikuti kegiatan studi independen. Nah itu online ya. Tapi jangan kira online itu tidak berkualitas. Ternyata itu yang paling mahal biayanya. Karena semua skill yang dibutuhkan untuk di masa depan di abad 21 itu semuanya ada di situ. Makanya biayanya mahal. Jadi ibu harap ya kalian betul-betul belajar dengan baik. Karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti kegiatan itu. Dan tidak semua anak punya kesempatan mendapatkan pembiayaan untuk mengikuti studi independen ataupun magang bersertifikat. Lanjut Pak. Nah ini ada 58 mahasiswa ya untuk studi independen dengan 14 mitra. Kemudian magang ini ada 97 mahasiswa dan 27 mitra. Untuk pembiayaan antara studi independen dan magang itu tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh berbeda dan ada mitra yang sama melaksanakan studi independen dan juga melaksanakan magang bersertifikat. Lanjut Pak. Nah ini program magang dan studi independen bersertifikat ini magang bersertifikat ya. Kampus Merdeka adalah sebuah program magang yang dipercepat dan diakselerasikan dengan pengalaman belajar yang dirancang dengan baik. Jadi kegiatan yang kalian ikuti ini betul-betul dari mitra yang sangat profesional. Dan Ibu buka semua itu website, pengelola website itu semuanya orang muda. Mungkin seumuran dengan kalian, tidak ada yang wajahnya yang tua. Semua cantik-cantik, ganteng-ganteng dan sangat muda. Ibu sampai takjub, wah. Bukan main ya, anak-anak muda Indonesia punya talenta, skill yang bisa membantu kalian ya, teman-temannya yang di universitas untuk mendapatkan skill yang juga sama dengan mereka. Nah, kemudian ini kalau studi independen ini adalah sebuah pembelajaran yang di kelas yang dirancang dan dibuat khusus berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh mitra industri. Nah, program ini bisa berupa kursus singkat, bootcamp, kursus daring terbuka secara besar-besaran atau yang lainnya ya. Nah, mungkin kalau perbedaan antara studi independen dengan magang ya. Kalau studi independen kalian lebih banyak secara online ya. Tapi bukan berarti kegiatan yang kalian lakukan secara online maupun yang secara langsung ya dengan yang magang bersertifikat itu tata tertibnya hampir sama. Cuman kalian yang online mungkin merasa kami kan online, jadi meskipun ikut kegiatan, ya mungkin bisa saja kalian cuman pakai pakaian seadanya. Nah itu tidak boleh. Nah ibu punya pengalaman ya untuk untuk pekerjaan remote ya. Ada beberapa ponakan ibu yang pekerjaannya itu remote ya. Jadi dia bekerja dari mana saja tapi secara online. Tapi dalam kegiatannya melakukan kegiatan online itu, bekerja online itu dia betul-betul profesional. Nah, profesionalnya bagaimana? Dia tetap menggunakan pakaian yang betul-betul sama ketika biasanya kita melakukan aktivitas secara langsung. Dan kemudian dia mengatur tempat di rumahnya. Jadi ada satu tempat yang kalau kita online ya harus baik dari segi pencahayaan ya. Kemudian tidak bising agar terdengar lebih baik, kalian dapat mendengar pembelajaran itu dengan baik dan orang yang memberikan pembelajaran juga nyaman karena tidak terganggu dengan suara bising yang mungkin yang berasal dari tempat kalian melakukan studi independen ya. Nah itu kemudian itu ya. Jadi kemudian pengalaman berikutnya Ibu tahu dari ponakan Ibu pada saat dia bekerja secara remote itu ya online itu betul-betul dia tepat waktu. Nah, kalau perusahaan itu sudah mengatur waktu jam berapa harus masuk, jam berapa berkegiatan, jam berapa istirahat, itu kalian tidak boleh kemana-mana. Betul-betul ada di depan. Kalau misalnya kalian di rumah ada meja bisa untuk meletakkan laptop dan melakukan pembelajaran secara online, itu diatur bagus-bagus. Nah ya. Jadi kemudian kalau online, studi independen secara online itu harus face kelihatan ya. Tidak boleh kalian nutup kamera. Nah itu etika kalau kita melakukan kegiatan online. Jadi tidak main-main ya. Jadi bukan seperti kalian mengikuti kegiatan kuliah di Zoom ya. Bisa tutup tidak kelihatan wajahnya, tidak boleh.
Nah, itu etika kalau di studi independen. Kalian harus tetap memperlihatkan wajah pada saat mengikuti kegiatannya. Kemudian dilanjut aja Pak ini. Ini studi independen ya. Ini sebenarnya ada kalau kalian di website ya. Sebenarnya ada buku saku magang MSIB. Kalian ada unduh? Ada yang unduh tidak? Buku saku magang MSIB. Nah, di situ banyak informasi yang kalian bisa dapatkan tentang kegiatan studi independen maupun MSIB ya. Banyak pengetahuan yang ada di situ tentang apa peran kalian sebagai mahasiswa, kemudian apa perannya mitra, kemudian di situ juga apa peran pemerintah atau kampus merdeka yang membantu kalian membiayai untuk mengikuti studi independen dan magang bersertifikat. Nanti mungkin Ibu bisa kasih linknya, kalau ada grupnya Ibu share di grup ya, supaya kalian bisa baca. Lanjut Pak. Nah, ini tujuan pelaksanaan magang ya, atau studi independen. Mungkin kalian semua sudah tahu tujuannya apa. Nah, ini mahasiswa ini mampu melakukan analisis situasi di institusi magang ataupun di studi independen ya, hampir sama ya. Kemudian mampu mengidentifikasi masalah yang ada di institusi magang. Jadi kalian ini benar-benar dikasihkan permasalahan yang ada dalam kegiatan institusi secara nyata ya, atau mitra secara nyata, dan kalian itu akan belajar bagaimana menganalisis, menyelesaikan permasalahan ya. Kemudian ini kalian juga dituntut untuk mampu menentukan prioritas dan penyebab masalah di institusi atau di mitra ya. Kemudian mampu menentukan prioritas pemecahan masalah. Kemudian mampu menganalisis alternatif pemecahan masalah. Kemudian mampu menyusun plan of action ya, atau rekomendasi atau intervensi dari prioritas masalah yang telah ditentukan. Nah, biasanya kalau di MSIB, di magang ataupun studi independen, biasanya kalian diberi kasus ya. Diberi kasus supaya kalian berpikir secara analisis bagaimana cara menyelesaikan apa yang diberikan oleh mitra ya. Nah, Ibu tidak tahu nanti seperti apa kegiatannya, mungkin kira-kira seperti itu ya. Kemudian mahasiswa mampu menyusun policy brief atas prioritas masalah yang telah ditentukan. Kemudian mampu mengembangkan jaringan kerja dan menunjukkan kinerja yang terbaik di institusi magang ya. Ibu harap kalian betul-betul menunjukkan kinerja kalian pada saat melakukan kegiatan magang. Nah, kinerja apa yang bisa kalian tunjukkan? Tentu itu biasanya dari attitude ya, dari tingkah laku kita, kemudian tata krama kita, itu salah satu penilaian untuk soft skill. Nah, kemudian hal-hal lain yang kalian perlu pikirkan adalah, jadi kalian selama mengikuti kegiatan kalian juga tetap harus belajar ya. Jadi jangan cuma mendapat materi dari mitra, kalian juga harus belajar tentang apa yang dilakukan dalam kegiatan yang kalian ikuti. Jadi kalian harus betul-betul tahu mitranya itu apa, kegiatannya apa, aktivitasnya apa, ya. Jadi itu akan memudahkan kalian pada saat melakukan proses magang atau studi independen. Jadi kalian harus sangat mengenal mitra yang kalian ikuti, tahu semua aktivitasnya apa, sehingga nanti memudahkan kalian untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di mitra ya. Lanjut Pak. Nah, ini mungkin yang penting ya. Jadi dalam melakukan studi independen ataupun magang ya, ada kewajiban yang harus kalian jaga ya pada saat melakukan kegiatan. Nah, itu apa? Pertama ini adalah kedisiplinan dan sikap kerja. Nah, itu antara lain apa? Nah, datang dan pulang tepat waktu, ya, baik yang magang maupun studi independen ya. Kemudian berpakaian rapi, tidak berambut gondrong. Ada dari kalian yang berambut gondrong? Nah, usahakan sebelum berangkat, apalagi yang magang ya. Nah, biasanya perusahaan punya SOP tersendiri. Tidak suka yang mengikuti kegiatan itu gondrong ya. Jadi yang gondrong mungkin
sebelum berangkat mungkin boleh mulai merapikan rambut ya. Ibu tidak tahu kalau yang studi independen ya. Kalau studi independen mungkin secara online. Yang penting kalian rapi saja ya, rambutnya dirapikan agar tidak kelihatan apa ya, kalau kita berambut panjang ya, apalagi pria ya, kelihatan apa ya? Apalagi kalau tidak rapi ya, itu kelihatan sangar ya. Jadi itu juga akan mengganggu penilaian ya, penilaian dari mitra. Jadi kalian mengikuti kegiatan ini bukan saja untuk mendapatkan skill, tapi kalian juga dinilai oleh mitra. Nah, jadi mitra itu yang akan menilai kalian, kemudian membuat penilaian itu di website Kampus Merdeka ya. Dan penilaian itu sangat penting nanti terhadap sertifikasi. Nah, biasanya studi independen maupun magang bersertifikat itu mitra itu mengeluarkan sertifikasi. Jadi sertifikasi itu betul-betul nanti menjamin kalian mendapatkan kualifikasi terhadap bidang apa yang kalian tekuni pada saat mengikuti studi independen. Nah, sertifikasi itu yang dijaga baik-baik. Itu modal besar kalian dalam mendapatkan peluang bekerja ya. Kemudian menjaga hubungan dengan pegawai lain atau siapapun yang ada di perusahaan ya. Apakah dia pekerja yang bekerja di bagian yang mungkin lebih di bawah ya, misalnya dia contohnya mungkin pembawa surat atau pekerja cleaning service ya, tetap harus menghormati apalagi kalau dia lebih tua. Nah ya, jadi hormati orang yang lebih tua usianya dari kalian ya. Kemudian menjaga keselamatan kerja. Nah, Ibu tidak tahu dari setiap kegiatan kalian, magang kalian, apakah dalam bidang apa ya? Mungkin kalau dalam bidang konstruksi ya, mungkin ada peralatan kerja yang perlu kalian gunakan. Nah, itu biasanya ada SOP-nya di perusahaan. Nah, biasanya kalian itu pada saat sampai di perusahaan itu akan dijelaskan tentang SOP, standar operasi operasional ya, kegiatan yang ada di setiap mitra ya, mungkin itu akan dijelaskan oleh mereka supaya kalian tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh. Kemudian, nah ini juga ya. Nah biasanya di magang itu atau studi independen ada absensi ya, atau jadwal kegiatan harian yang ini biasanya ditandatangan oleh supervisor ya dari perusahaan atau mitra magang. Kemudian kalian wajib melaksanakan tugas dan kewajiban dari perusahaan dengan cermat dan baik ya. Kemudian tetap melakukan komunikasi baik dengan DPL. Nah, kalau kalian yang di MSIB ini kan ada DPL-nya tersendiri. Jadi DPL itu juga sama seperti kalian mengikuti pendaftaran, diseleksi dan akhirnya terpilih menjadi DPL sama seperti kalian. Nah, DPL-nya kalian itu adalah yang MSIB ya. Tapi di setiap fakultas itu biasanya menyiapkan dosen pembimbing mahasiswa. Nah, kenapa ada dosen pembimbing mahasiswa? Karena yang bisa melihat konversi mata kuliah kalian, kegiatan yang kalian lakukan di lokasi magang atau di studi independen, itu yang tahu itu dosen kalian. Ya, dosen dari fakultas kalian. Nah, itulah yang akan membantu kalian dalam urusan konversi mata kuliah. Nah, kalian kan nanti ber-KRS kan, memilih mata kuliah yang akan dikonversi dalam kegiatan magang. Nah, yang bisa melihat hubungan antara aktivitas kegiatan kalian dengan capaian pembelajaran setiap mata kuliah yang kalian ikuti itu adalah dosen pembimbing mahasiswa. Jadi itu sangat membantu kalian dalam aspek penilaian ya. Lanjut Pak. Nah, kemudian ini tata tertib ya. Nah, kalau di lokasi magang, usahakan tidak sering-sering megang HP ya. Apalagi kalau ada aktivitas pembelajaran dari mitra ya. Jangan sampai kegiatan yang kalian lakukan, main HP, nah itu jadi citra yang buruk buat kalian ya. Karena penilaian itu, apalagi soft skill ya, itu yang paling dinilai biasanya dari mitra kalau kita melakukan kegiatan magang ya. Soft skill itu apa? Kepribadian kalian. Bagaimana rasa hormat kalian dengan orang lain, bagaimana kejujuran kalian, kemudian
bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang-orang di perusahaan atau di mitra magang ya. Nah, komunikasi itu penting ya. Kemudian ingat juga, komunikasi itu kalian harus pandai berkomunikasi ya. Jadi jangan diam kalau di mitra magang ya. Kalau ada yang kalian tidak tahu atau tidak paham, bertanya. Jangan diam ya. Nah, itu juga jadi salah satu penilaian dari mitra, bahwa kalian ada keinginan untuk belajar ya. Belajar dan mengetahui banyak hal yang mungkin kalian tidak paham ya dalam mitra. Kemudian, nah ini juga menjaga nama baik institusi ya. Nah, apapun yang kalian lakukan di sana ya, baik yang mengikuti studi independen maupun magang bersertifikat, tingkah laku, attitude ya. Jadi sebenarnya attitude, tingkah laku itu sebenarnya karakter ya, karakter yang sebenarnya kalian sudah dapat mulai dari rumah ya. Jadi semua perbuatan baik, contoh baik yang kalian dapatkan dalam keluarga ya, dalam lingkungan rumah atau sekolah atau dalam lingkungan yang lain ya. Nah, itu akan menjadi salah satu penilaian dari mitra magang ya. Kemudian ini bisa kalian lihat ya. Jadi kalau misalnya berhalangan hadir atau terlambat, tetap lapor ya. Tetap lapor. Kemudian menjaga tata tertib ya, kebersihan, keamanan, dan norma adat budaya di lokasi mitra. Lanjut Pak. Nah, tidak membawa barang-barang milik perusahaan tanpa seizin dari perusahaan. Kemudian tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan norma agama. Nah, kira-kira apa contohnya? Yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan. Nah biasanya Ibu punya pengalaman magang ya, tapi Ibu magang mandiri ya. Jadi yang menyangkut tentang nilai kesusilaan itu biasanya kan kalau kita pergi magang kita biasanya ada teman. Nah, kita tahu apakah di antara kalian ini ada yang dapat lokasi yang sama tapi ada hubungan pacaran gitu ya. Nah, itu jangan sampai itu mempengaruhi penilaian dari mitra magang ya. Jadi kalian menjaga menjaga diri lah. Jadi bagaimana melakukan hal-hal yang mungkin menjadi penilaian negatif ya dari mitra. Kemudian tidak mengabsenkan ya. Kalau misalnya ada temanmu dari perguruan tinggi yang sama ataupun perguruan tinggi yang berbeda, kalau mereka tidak hadir dalam kegiatan, jangan diabsenkan. Itu menjadi salah satu penilaian ya. Kemudian selalu berkoordinasi dengan dosen pembimbing ya. Kemudian lanjut Pak. Nah, ini kode etik magang ya, absen tanpa alasan, melakukan plagiasi ya. Mungkin di antara tidak bagus ya di mata mereka, karena kita di abad era digital ya, yang namanya plagiasi itu sangat mudah ya, sangat mudah dilakukan ya. Kemudian kecurangan dalam berkarya ilmiah, pemalsuan, tindakan diskriminatif. Kemudian ini juga yang penting ya, kalian harus bisa menjaga kerahasiaan berbagai hal dari institusi mitra ya. Kemudian tidak membicarakan dan mendiskusikan kelemahan institusi magang di luar program ya. Lanjut Pak. Nah, ini etika berkomunikasi ya. Mungkin Ibu rasa kita semua sudah pandai berkomunikasi, sudah paham etika. Etika berkomunikasi itu seperti apa? Karena kalian semua sudah biasa, sudah tahu membedakan mana yang tidak baik dan mana yang baik ya. Jadi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena ini akan mencerminkan kualitas diri kalian ya. Dan ini juga mengajarkan kita untuk memelihara hubungan baik, bahkan memikirkan kepentingan dan keinginan orang lainnya. Lanjut Pak. Nah, ini ya, komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama yang lain ya. Lanjut saja Pak. Nah, ini hal-hal yang perlu kalian lakukan dalam berkomunikasi. Yang pertama ini apa? Kalian harus tahu lawan bicara kalian itu siapa. Ya, apakah teman
apakah orang-orang yang ada di mitra yang kedudukannya mungkin lebih tinggi, dia mentor ya, atau pimpinan perusahaan. Jadi kalian harus tahu kalian sedang berkomunikasi dengan siapa. Kemudian sehingga kalian dapat menyesuaikan ya. Kemudian kalau misalnya dalam kegiatan itu kalian perlu menghubungi ya, menghubungi mentor atau orang-orang yang ada dalam mitra ya. Jadi kalian harus lihat waktu yang kondusif, kapan harus berkomunikasi ya. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Nah, yang jelas itu maksudnya jangan bertele-tele ya. Lebih baik kalau kalian mau bertanya atau kalian perlu memperjelas ucapan ya. Jadi to the point saja, jangan panjang lebar gitu. Pengantarnya banyak tapi intinya cuma itu yang. Jadi lebih banyak ke kalimatnya, tapi sebenarnya yang mau dijelaskan itu hal-hal yang kecil ya. Kemudian ini menjunjung tinggi sopan santun dan berkomunikasi ya. Ibu rasa kalian sudah tahu semua bagaimana cara berkomunikasi yang baik ya, bagaimana bersopan santun dalam berkomunikasi dengan siapapun yang ada di mitra magang. Lanjut Pak. Nah, mengapa tata krama ini penting? Nah, tata krama ini penting karena ini menjadikan pribadi yang disegani ya. Jadi kalau kalian punya tata krama, otomatis orang yang melihat kalian atau berkomunikasi dengan kalian itu akan tahu pribadi kalian seperti apa. Nah, rasa hormat akan tumbuh kalau kita punya pribadi yang baik ya. Kemudian kita akan dihormati dan disegani oleh orang lain ya. Kemudian ini juga akan memudahkan hubungan baik dengan orang lain. Nah, kalau kita punya tata krama, orang-orang itu tidak akan segan mendekati kita, berkomunikasi atau apapun. Jadi kalian harus banyak-banyak menjalin komunikasi. Komunikasi itu penting karena itu juga menjadi salah satu link kalian ya. Jadi semakin banyak link kalian itu semakin mempermudah kalian dalam hal rezeki. Nah, rezeki apa? Mungkin mendapat pekerjaan nanti suatu saat kelak dia yang akan memberikan pekerjaan pada kalian ya. Itu contohnya ya. Kemudian hal ini juga akan memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi ya. Jadi kalau kalian tahu bertata krama, kalian jadi lebih percaya diri ya. Lanjut Pak. Nah, ini adalah contoh jenis tata krama ya. Jadi tata krama ketika makan itu tata krama. Jadi tata krama ini banyak ya. Jadi tata krama dalam bergaul ya. Kemudian tata krama dalam berpenampilan, kemudian tata krama dalam berkomunikasi ya. Jadi kalau tata krama makan mungkin ya kita semua tahu lah ya. Kemudian tata krama dalam bergaul ya. Jadi tahu batasan ya, menjauhi perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak disukai oleh lawan bicara kita atau pada saat kita berkomunikasi. Kemudian ini apa? Tata krama dalam berpenampilan. Nah, berpenampilan itu penting ketika kalian melakukan kegiatan magang ataupun studi independen ya. Jadi sopan, bersih, makanya Ibu bilang tadi yang rambutnya gondrong-gondrong itu dipotong ya, dirapikan. Kemudian tidak berbaju ketat ya buat yang perempuan ya, jangan memakai baju ketat. Kemudian tentunya wangi ya. Jadi kalian pasti mandi lah ya. Ya, pakai minyak wangi yang harum-harum. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain juga merasa nyaman ya. Kemudian tata krama dalam berkomunikasi. Nah, ini harus lihat waktu ya. Kemudian apa isinya, kata-kata yang kita keluarkan itu. Kemudian intonasi. Nah, itu ternyata juga intonasi itu penting, Nak. Ibu rasa kalian semua sudah lulus bahasa Indonesia ya. Nah, dalam bahasa Indonesia intonasi yang salah saja itu bisa berubah makna. Jadi kalau kalian berkomunikasi lakukan dengan intonasi yang baik agar maknanya itu jelas ya. Jadi orang yang kita ajak bicara itu paham apa yang akan kita komunikasikan. Lanjut Pak. Nah, ini apa hubungan tata krama dengan komunikasi? Nah, ini hubungannya sebenarnya sangat erat ya. Jadi kalau sebagai mahasiswa ya, salah satu tata krama yang sangat perlu diperhatikan adalah tata krama dalam berkomunikasi ya. Nah ini ya, jadi tata krama merupakan aturan berperilaku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan komunikasi ini adalah proses pemindahan pesan ya dari komunikator kepada penerima
komunikasi ya. Jadi hubungan antara tata krama dengan komunikasi itu sangat penting. Lanjut Pak. Nah, kita sudah sampai di akhir. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan lanjut Pak. Oh ada satu orang ya di sebelah kanan saya. Silakan berdiri, sebutkan. Dari kan garisnya itu harus diisi di tampan. Terus bagaimana kalau saya isi di siakat itu? Apakah masih keluar nilaiku atau bagaimana? Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Mungkin bisa sambil menampung pertanyaan lain. Mungkin adik-adik mempersiapkan pertanyaan lain. Ada 2 pertanyaan, mungkin Ibu bisa dijawab. Yang pertama dari Bagas ya, dari Prodi Lingkungan ya tadi ya, Teknik Lingkungan. Pertanyaannya, apakah ada bentuk mentoring pada saat melakukan MSIB? Mungkin dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan dari MBKM. Oke, mungkin Ibu jawab ya. Kalau untuk mentoring itu biasanya dari mitra nak ya. Tapi kalian ini kan punya DPL. Nah, DPL itu tugasnya mengikuti kegiatan kalian ya. Jadi karena dia DPL, jadi mengikuti pada saat kalian melihat aktivitas kalian itu di website ya. Karena di website kan ada logbook ya, pengisian aktivitas kegiatan kalian setiap hari di mitra. Nah, DPL itu melihat kegiatan kalian itu setiap minggu, nak. Kalau untuk DPL ya. Sedangkan kalau untuk MBKM, nah itu biasanya MONEF ya. Jadi akan ada kunjungan monitoring evaluasi. Mungkin tidak semua mitra yang akan dikunjungi. Mungkin ada beberapa mitra yang nanti menjadi tempat kegiatan MONEF untuk kalian yang mengikuti kegiatan MSIB ataupun studi independen ya. Kemudian kalau untuk yang pertanyaan kedua, ini soal nilai ya. Nah, soal nilai ini biasanya dari kebijakan dari prodi masing-masing ya. Jadi untuk soal penilaian, kalau di Fakultas Hukum ya, mungkin kalian harus banyak berkomunikasi dengan Pak Ansar ya. Karena Pak Ansar yang tahu persis bagaimana penilaian dari mata kuliah kalian. Nanti kalau misalnya kalian ada kesulitan dalam konversi penilaian, nanti boleh minta sama Pak Ansar untuk membantu agar mata kuliah yang kalian rencanakan untuk dikonversi dalam kegiatan magang itu bisa dikonversi. Nah, kemudian juga yang penting untuk penilaian ya. Jadi penilaian itu sebenarnya kalau untuk MSIB mungkin kalian ada laporan di website di Kampus Merdeka, tapi juga ada di Sitampan ya. Karena semua mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM atau Kampus Merdeka itu ber-KRS-nya di Sitampan ya. Jadi ber-KRS-nya di Sitampan, jadi kalian juga perlu mengisi logbook ya. Di Sitampan itu ada juga logbook ya, logbook kegiatan. Nah, kalau kalian sudah mengisi logbook di website, kalian kan tinggal mudah saja mengambil file yang sudah diisi di website, kalian pindahkan ke Sitampan. Nah, kenapa itu penting kalian lakukan? Karena nanti itu untuk jadi jadi standar ya untuk penilaian supaya dosen bisa menilai kegiatan kalian dalam mengikuti kegiatan MSIB. Nah, biasanya di logbook itu akan ada biasanya unit ya. Misalnya kalian mengikuti kegiatan MSIB di perusahaan apa. Nah, unit itu biasanya menambahkan di program. Kalau di Sitampan itu tugasnya unit MBKM itu adalah menambahkan aktivitas kegiatan kalian itu apa, kompetensinya apa, dan mata kuliah yang dikonversi. Nah, nanti dosen pembimbing mahasiswa atau DPL kalian itu bisa masuk juga di Sitampan untuk menilai atau melihat aktivitas kalian setiap hari. Nah, dari aktivitas kalian itu prodi atau unit MBKM atau DPL ya, atau boleh jadi juga wadek bidak. Itu bisa masuk dan melihat aktivitas kalian itu apa. Nanti setelah melihat aktivitas itu nanti akan ada pilihan dari setelah kita melihat kegiatan aktivitas ya, akan ada pilihan kompetensi. Kompetensi kalian ini sesuai dengan apa? Nah, itu nanti yang akan dicentang oleh prodi ya, atau unit MBKM, bahwa kegiatan kalian itu berhubungan dengan mata kuliah yang akan dikonversi ya. Jadi itu salah satu dasar dalam memberi penilaian ya.
Sudah ya, sudah terjawab ya. Masih ada lagi? Oh ya, untuk penilaian ya, nilai kalian yang belum keluar ya. Ya mungkin yang pengalaman yang kemarin memang ada beberapa mata kuliah yang belum keluar. Sebenarnya itu nilainya sudah keluar di Sitampan ya, tapi belum ditarik ke SIAT ya. Karena kalian kan kalau mau ber-KRS kan harus kelihatan aktif di SIAT ya, sedangkan kalian itu tidak ber-KRS di SIAT tapi di Sitampan. Tapi penilaian dari Sitampan itu nanti akan ditarik ke PD Dikti kemudian itu akan ditarik ke SIAT. Nanti nilai akhir kalian itu akan ada di SIAT ya. Jadi nanti setelah nilai kalian itu ada di SIAT, itu akan memudahkan kalian untuk ber-KRS kembali setelah mengikuti kegiatan ya. Mungkin itu saja. Atau kalau ada yang mau dilanjutkan pertanyaannya silahkan kalau merasa belum terjawab. Oh ya. Oh ya. Untuk yang mengikuti program MBKM ya, semua mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka itu ber-KRS-nya di Sitampan, bukan di SIAT ya. Atau kalau di ekonomi bukan di SILA ya, tapi di SIAT. Nah, kenapa di SIAT? Karena memang aplikasi itu dibuat untuk membantu mahasiswa, khusus yang mengikuti kegiatan MBKM. Jadi kalian akan terkumpul dalam aplikasi itu. Itu akan memudahkan pelaporan ya atau penilaian dari dosen tim penilai akademik untuk nilai akhir kalian. Kemudian itu juga akan memudahkan ketika ditarik di PD Dikti ya. Nah, untuk saat ini mungkin program aplikasi SIAT kita ya belum bisa menarik langsung dari SIAT ya hasil penilaian kalian ya. Jadi itu harus dikirim dulu ke PD Dikti baru kemudian SIAT bisa menarik nilai kalian ya. Nah, kalau untuk yang sudah terlanjur ber-KRS di SIAT ya. Nah, itu ini kan sekarang sudah bukan ya. Sekarang kalian sudah bisa ber-KRS. Nanti kalian coba cek di aplikasi Sitampan, buka akun kalian, coba cek apa kalian sudah bisa ber-KRS. Nah, kalau misalnya sudah bisa ber-KRS, batalkan yang di SIAKAT ya. Jadi kalian harus ber-KRS-nya di Sitampan ya. Nah, kemarin ini kan kalau untuk program MSIB, apalagi yang flagship ya, biasanya itu kalian dibatasi 20 SKS. Nah, kemarin itu ada kebijakan, misalnya kalau IPK kalian kan bisa mampu ngambil sampai 24. Nah, kalian ngambil 20 SKS-nya di Sitampan, tapi sisanya ambil di SIAT. Nah, di SIAT itu biasanya ada kelas Kampus Merdeka, Nak. Nah, kalian ber-KRS di SIAT, tapi khusus di kelas Kampus Merdeka. Jadi yang masuk di kelas Kampus Merdeka itu adalah hanya mahasiswa MBKM, bukan mahasiswa yang reguler. Nah, itu untuk memudahkan. Ada lagi? Baik. Itu tadi 2 pertanyaan dari temannya ya, dan mungkin mewakili pertanyaan dari teman-temannya. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan di luar dari pertanyaan temannya. Mungkin persiapan, apa yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat. Ada? Tanggal 26. Oke. Ada satu pertanyaan dari temannya di sebelah kanan dulu mungkin, kemudian di depan ya. Silakan sebutkan nama, prodi dan tempat mitranya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari prodi kimia. Saya ambilnya itu studi independen itu di Japan Academy. Kak, saya mau tanya, kan untuk konversinya kan 20 SKS nih Kak. Terus tapi saya libur kemarin itu sudah ambil praktik kerja magang gitu. Jadi saya berencananya mau
dikasih masuk juga untuk maksudnya bukan dikonversi tapi dikasih masuk. Jadi apakah saya ber-KRS-nya untuk yang magang itu di Sitampan atau di Silamipa? Karena saya di FMIPA. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Ibu. Jadi tadi ber-KRS-nya di Silamipa ya. Kemudian kemarin sudah pernah mengikuti kegiatan magang. Itu magang mandiri atau yang fleksib, Nak? Oh, magang mandiri ya. Nah, kalau untuk magang mandiri kan kemarin juga ber-KRS-nya di Sitampan kan? Tapi kegiatan magang kemarin yang mandiri itu sepengetahuan unit MBKM dan prodinya? Itu dia magangnya kami mata kuliah Ibu, jadi 2 SKS memang magang. Oh, 2 SKS. Iya, dari jurusan memang. Oh, mata kuliah khusus magang ya? Iya. Berarti itu kemarin tidak dikonversi pada saat kegiatan tidak? Belum ya? Maksudnya Ibu? Kan kemarin melakukan kegiatan magang kan? Iya, tapi Nah. belum saya program Ibu. Jadi rencananya semester ini baru mau diprogram karena baru masuk semester 6. Oh, ini Jadi baru kemarin mau dilakukan diprogram. dulu magangnya 1 bulan yang kemarin. Di semester ini baru rencana mau diprogram karena baru ada MK-nya di semester 6. Oh, tapi sudah melakukan kegiatannya? Iya, sudah. Nah, itu mungkin dari kebijakan Prodi, Nak ya. Kebijakan Prodi, apakah Prodi mau mengakui kegiatan kalian yang kemarin? Karena kan baru dikonversi di semester sekarang. Nah, kalau mau dikonversi ke sekarang ya, ini kan mungkin cuma 2 SKS ya. Ibu rasa bisa, Nak, kalau kalian mau konversi ke ke mata kuliah magang ya. Nah, kalau di Fapetkan itu bisa konversi sampai ke KKN, PKL, itu mungkin sama juga dengan magang tadi 2 SKS ya. Kalau di Fapetkan itu PKL namanya, itu juga 2 SKS. Kemudian bisa dikonversi ke kokurikuler. Nah, itu tergantung dari kebijakan prodi ya. Nah, mungkin apa yang kau sudah ikuti kemarin boleh ditambahkan dalam kegiatan yang sekarang untuk dikonversi. Jadi mata kuliah magang itu yang penting, mata kuliah itu terjadwal di semester ini. Ya, jangan di semester berbeda ya. Jadi kita tidak bisa mengkonversi mata kuliah di semester yang berbeda. Jadi kalau misalnya kegiatannya di genap, yang harus dikonversi itu adalah semua mata kuliah yang ada di semester genap ya. Begitu juga yang ganjil ya. Nah, karena sekarang kalian ada di genap, berarti yang dikonversi itu adalah mata kuliah yang terjadwal sekarang di semester genap ya. Terjawab ya? Iya, Bu. Terima kasih, Oke. Bu. Ada lagi? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Afriana, saya dari Fakultas Peternakan dan Perikanan. Dan saya akan melakukan magang di PT Amati. Baik, pertanyaan saya Ibu terkait tentang konversi nilai. Nah, PT yang akan saya tuju Ibu bisa dibilang tidak ada kaitannya dengan fakultas saya atau prodi saya Ibu. Untuk konversi nilainya beberapa saat saya tangkap tadi harus ada hubungannya dengan mata kuliah atau prodi kita Ibu. Jadi untuk konversi nilainya, jika saya nanti melakukan magang, apakah tidak ada hambatan karena saya melakukan PT di luar dari fakultas atau prodi yang sedang saya tekuni saat ini, Ibu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Mungkin bisa langsung dijawab kebetulan Ibu
Andi dari Fakultas Peternakan dan Perikanan juga. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Afriana. Nah, ini untuk kalian yang misalnya melakukan kegiatan studi independen atau magang di luar dari prodi ya, di luar dari aktivitas prodi atau minat di prodi kalian ya. Jadi kalau untuk kegiatan yang di PT Amati ya, ini kan banyak berhubungan dengan lingkungan hidup ya, lingkungan hidup, dan ada hal-hal lain yang juga kalau tidak salah Ibu banyak gitu ya, ada yang zero ya. Nah itu banyak sekali jenis kegiatannya. Dan kalau untuk konversi mata kuliah itu kalian tidak usah khawatir, karena dalam konversi mata aktivitas kalian yang ada di lapangan dengan mata kuliah yang diambil ya. Nah, tapi kalau hubungannya dengan lingkungan hidup ya, sebenarnya visi misi Fapetkan atau visi misi universitas itu salah satunya adalah lingkungan hidup. Jadi pola ilmiah pokok universitas kita itu adalah lingkungan hidup ya. Jadi Ibu rasa tidak ada kesulitan ya dalam mengkonversi mata kuliah kalian ya. Oke, terima kasih. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin satu kalau misalnya masih ada. Kalau tidak ada, oh ini yang terakhir ya. Oke, silakan. Satu pertanyaan terakhir di sebelah kanan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya terima kasih atas materi yang telah diberikan Ibu. Saya ingin bertanya terkait MSIB ini. Kan program MSIB ini kan cukup lama Ibu, dalam mungkin jangka waktu 5 bulan. 5 bulan sampai 6 bulan. Kemudian yang ingin saya tanyakan, saya inginnya bukan hanya MSIB yang akan dikonversi 20 SKS, tetapi di dalam kegiatan MSIB yang saya ikuti nantinya, saya berharap bisa melakukan penelitian mandiri untuk skripsi saya nantinya. Apakah ini akan menghambat perjalanan MSIB saya atau ada penjelasan lain tentang hal ini? Karena menurut saya waktu 5 sampai 6 bulan itu cukup panjang untuk melakukan MSIB, dan bakalan ada juga penelitian mandiri yang akan saya lakukan. Apakah itu bisa Ibu? Terima kasih sebelumnya. Baik Ibu. Oke, terima kasih untuk pertanyaan ini ya. Jadi sudah ada beberapa fakultas ya yang sampai menyetujui untuk sampai ke penelitian skripsi ya. Kalau di Fapetkan itu mahasiswa yang magang itu rata-rata bisa mengambil data di lokasi mitra ya, mitra penelitian. Nah itu jadi bahan membuat proposal. Bahkan kemarin itu mereka sampai dalam tahap pembuatan proposal ya. Jadi mereka proposalnya di mitra magang. Jadi salah satu pembimbingnya dari mitra. Nah, sebagian dari fakultas, dari Unpad. Nah, itu seminarnya itu online. Jadi mereka ada di sana, pembimbingnya ada di sini. Jadi kita mengikuti secara online. Nah, kalaupun nanti kegiatannya sudah selesai, tapi mereka belum seminar hasil, mahasiswanya balik, nanti seminar hasilnya di sini. Jadi yang pembimbing dari sana mengikuti kegiatannya secara online. Nah, itu kalian boleh ngambil data, nak. Tapi nanti sesuaikan judulmu apa. Nanti tolong berkomunikasi dengan mitranya. Bapak saya punya keinginan untuk melakukan penelitian di sini. Nah, mungkin dia ada arahan dari mitra, atau mungkin kalau kalian sudah punya ide penelitian sendiri boleh diungkapkan ke mitra. Nanti mitra bisa mengarahkan kalian. Nah, kalau misalnya ada persetujuan dari mitra, kalian boleh mengambil data untuk penelitian. Kalian komunikasi dengan dosen di fakultas ya. Atau dosen wali dulu ya, atau unit MBKM. Nah, nanti itu bisa difasilitasi agar kalian nanti bisa sampai pada saat pulang sudah bisa proposal. Proposal tinggal nulis ngolah data ya, kemudian buat skripsi dan jadi sarjana ya. Mudah-mudahan ya. Oke, ada lagi? Jadi Ibu rasa tidak ada masalah ya. Yang penting selama masih bisa dikomunikasikan, itu pasti ada jalan keluar. Nah, ya kuncinya semua di aktivitas ini adalah komunikasi ya.
Baik, adik-adik sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu dan sekarang sudah pukul 10.52, yang nanti selanjutnya akan ada materi tentang ber-KRS di Sitampan, Bu ya. Itu akan dibawakan oleh narasumber yang lain. Saya pikir tadi sudah sangat jelas ya informasi yang disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari teman-temannya terkait dengan pelaksanaan MICB yang tentunya mewakili pertanyaan dari adik-adik sekalian. Untuk itu, mari kita beri aplaus buat narasumber kita, Ibu Dr. Insri Andi Pertiwi, sekaligus Ketua Panitia pada hari ini. Baik, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana peserta mahasiswa MSIB, masih semangat tidak mengikut kegiatan? Oke, kita tes dulu ya. Jadi MSIB itu punya jargon, kalian sudah tahu atau belum? Jadi kalau kakak bilang MSIB 6, bilang berproses meraih sukses, bisa? Coba. MSIB batch 6. Oke, good. Jadi lanjut ke acara yang selanjutnya, materi kedua BIM TKRS di Sitampan oleh Jihan Pradina. Kepada Jihan, dipersilahkan. Dan akan dipandu oleh moderator Muhammad Afdal. Kepada saudara Afdal dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Jihan Pradina dari Prodi Akuntansi yang kemarin sempat ikut program MSIB batch 5. Teman-teman di sini program MSIB batch berapa? 6. Sudah tahu tagline-nya? Wih, semangat sekali yang di belakangnya. Sudah tahu tagline-nya? Oh, belum berarti ya? Sudah atau belum? Ini lapar atau? Oh, lapar. Tunggu sebentar lagi. Kalau saya bilang MSIB batch 6, teman-teman jawabnya? Bisa lebih semangat. Kita gemparkan pasca sarjana ini ya. MSIB batch 6. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Saya di sini ditemani oleh moderator saya yang dimana akan memandu sesi materi nantinya tentang BIMTEK KRS di Sitampan. Nanti teman-teman pakai website Sitampan yang dimana akan ber-KRS di situ. Jadi untuk segala konversi
mata kuliahnya itu tidak bermasalah lagi di prodinya kalian masing-masing. Jadi saya harap untuk bisa didengarkan. Saya serahkan ke moderator Bapak Muhammad Afdal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibuka langsung oleh pemateri kita yang sangat hebat ini. Jadi untuk teman-teman, kali ini kita ada pada materi kedua, yaitu bimbingan teknis bimbingan teknis ber-KRS di Sitampan. Jadi materi tersebut bukan hanya sebagai sebuah formalitas di kegiatan kita kali ini, tapi ini untuk membantu teman-teman dalam memberi pemahaman bagaimana ketika teman-teman pada saat magang itu bisa ber-KRS langsung dan nilai kalian itu aman. Jadi yang teman-teman yang ikut pada materi kali ini itu akan sangat terbantu nantinya pada saat mau konversi atau rekognisi nilai gitu. Jadi langsung saja kita saya serahkan ke pemateri. Oke, saya ulang kembali ya untuk salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dibilang oleh Bapak moderator kita, Pak Muhammad Afdal, yang dimana kita akan membahas tentang bagaimana teman-teman untuk ber-KRS di Sitampan. Semua sudah punya akun Sitampan? Oke, boleh dibuka dulu akunnya semuanya. Login. Next, Bapak. Nah, kalau sudah login, teman-teman buka untuk kegiatan aktif. Sudah daftar semua programnya? Sudah atau belum? Oke, untuk kakak-kakak DKM-nya boleh dibantu untuk cek teman-temannya yang apakah mereka sudah betul-betul mendaftar di Sitampan. Untuk yang sebelah kanan saya, tunjukkan ke Kak Valen. Kak Valen boleh tolong dicek. Untuk yang sebelah kiri saya, tunjukkan ke Kak Wia. Nah, untuk teman-teman sudah buka semuanya? Sudah klik untuk kegiatan aktif? Oke, ke kegiatan. Nah, buka kode program 111. Ada? Tadi katanya sudah daftar. Ya, coba. Ada yang error. Nah, itu dia. Kok error? Kamu kok jadi peserta? Ya, itu. Tidak usah dulu diapa-apakan. Ini error. Sudah semua? Tadi katanya sudah daftar, tapi belum bisa terbuka. Nah, itu sudah. Ya Allah, itu sudah, guys. Sudah. Nah, ini sudah studi independen Kampus Merdeka. Magang Kampus Merdeka. 111 itu yang mana magang? Studi. Beda. Itu studi, itu magang. Yang 111 apa? Sudah, yang penting itu. Ini mereka magang, ini kan magang. Itu studi. Next, Mas Afdal. Nah, sekarang sudah tombol warna hijau tambah mata kuliah.
Tapi sekarang teman-teman belum boleh ber-KRS karena program di MSIB Batch 5 ataupun kampus mengajar kemarin belum selesai. Jadi untuk daftar mata kuliahnya belum bisa ditambahkan di Sitampan. Jadi menunggu untuk selesai semua nilai dari program kemarin dikirimkan ke Upatik. Agar nanti tidak bertabrakan teman-teman punya mata ya, nanti teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Sudah ada daftar mata kuliahnya, jadi nanti teman-teman tinggal pilih mata kuliah yang akan teman-teman KRS di semester genap nantinya. Oke. Gampang kan seharusnya ber-KRS di Sitampan? Ya, jadi nanti tidak ada lagi permasalahan, Kak saya belum ber-KRS, tapi sudah selesai program baru bilang ke admin MBKM. Jadi saya harap ketika sudah diarahkan untuk ber-KRS, teman-teman bisa ber-KRS dengan segera, agar tidak ada lagi, Kak saya belum ber-KRS, nanti buru-buru minta di ACC mata kuliahnya. Bisa nanti KRS-nya setelah diarahkan langsung ber-KRS bisa? Bisa tidak? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi kali ini saya serahkan ke Bapak Muhammad Afdan. Beri aplaus untuk pemateri kita. Jadi gimana tadi pembawaan dari pemateri kita? Oke, jadi bagaimana tentang pemaparan materi ber-KRS, apakah mudah dipahami? Jadi untuk teman-teman nanti setelah ada informasi mungkin dari grup untuk bisa ber-KRS itu langsung diisi agar kalian tidak ada terkendala lagi di bagian mata kuliahnya nanti. Oh iya. Silakan. Oke, mungkin di sini ada yang mahasiswa dari FEB dan FMIPA. Ada, boleh angkat tangan. Nah, untuk FEB itu kan harusnya tidak pakai Sitampan ya, Mbak Wia ya. Jadi mereka itu punya websitenya sendiri yang dimana namanya itu Sila. Nah, untuk FEB itu menunggu arahan dari Koprodi untuk ber-KRS. Jadi untuk Prodi Manajemen tunggu arahan dari Korprodi Manajemen, untuk Prodi Akuntansi tunggu arahan dari Korprodi Akuntansi, dan Prodi ISP tunggu arahan dari Korprodi ISP. Teman-teman tidak perlu risau untuk Sitampan, Kak ini mata kuliah FEB tidak muncul karena memang kita tidak ber-KRS di Sitampan. Dan untuk pengisian logbook juga tidak perlu. Kalau di Prodi Akuntansi itu Korprodinya tidak meminta untuk logbook. Teman-teman untuk mengisi logbook. Tergantung kebijakan, kembali lagi tergantung kebijakan Korprodi masing-masing. Kalau hukum ada wakil bidang akademiknya minta untuk yang dari mahasiswa FMIPA. Oh, Mas yang di belakang sana, kenapa Mas? Oh, kehutanan. Saya tanyanya FMIPA, Mas. Oke, tidak ada? Sudah jelas? Nanti yang dari Prodi Akuntansi ada? Sangat beruntung sekali Korprodi kalian hadir di belakang sana, Bapak Andi Hairul Furkan. Nanti bisa ditanya ke Korprodinya ya. Oke, saya serahkan kembali ke moderator yang sangat tampan kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih untuk pemateri. Jadi itu sedikit informasi mengenai sila dari FMIPA dan ekonomi. Jadi dia tadi
seperti penjelasannya tadi pemateri bahwa dia ber-KRS di sila langsung bukan di isi tampan. Tuh, dan tunggu arahan prodinya. Jadi selain dari sila tersebut yang ber-KRS di isi tampan itu yang memakai sistem siakat untuk teman-teman. Jadi saya harap juga teman-teman kalau semisal masih ada yang kurang paham dari materi tersebut atau masih ada di otak kalian yang ingin bertanya, saya buka sesi Q&A dan mungkin teman-teman DKM bisa bantu. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah jelas kayaknya ya. Sudah terlalu jelas. Oh, tapi di SKS itu cuma sampai 19. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Mas siapa tadi? Abdi, Mas Abdi. Mas Abdi. Nah, untuk Mas Abdi cuman ingin ber-KRS 9 SKS saja ya? Itu boleh. Pertanyaannya, biasa kebijakan prodi itu ada yang kasih 22 SKS, ada yang hanya 21 SKS, ada yang bahkan bisa 24 SKS, tergantung dari prodinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya serahkan kembali ke moderator. Apakah Mas Abdi jawabannya sudah jelas? Sudah? Oh iya. Sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ada mic di situ. Ada. 3 mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Abiu Pratama. Saya dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saat ini saya bukan mau bertanya sih, mau minta tolong sharing sama kakak-kakak DKM terkait pengalamannya soal bagaimana nilai yang keluar nanti. Soalnya kekhawatiran kami sebagai mahasiswa ketika ikut magang apalagi MSIB ini, itu nilai yang dikonversi atau nilai yang kami dapatkan itu rendah atau bisa disebut ada yang E atau bahkan tidak ada nilainya, seperti itu. Jadi saya mau minta tolong sharing kepada kakak-kakak bagaimana hasil nilainya. Seperti itu, terima kasih. Dan apakah kalau error atau tidak ada, apakah itu bisa diurus? Seperti itu. Oke, untuk Mas. Oke, jadi Mas Noval tadi ini dia ingin meminta sharing-sharing dari alumni-alumni MSIB 5, terus para DKM itu mengenai testimoni mungkin. Bagaimana dari penilaiannya, terus dari segi pengalaman juga. Tapi untuk masalah sharing sessionnya nanti itu kita ada nanti sesinya tersendiri dan dibawakan langsung oleh teman-teman DKM yang hebat juga. Jadi bersabar saja untuk masuk di sesi tersebut sharing sessionnya. Apakah saya jawab tanya? Apakah sudah jelas? Sudah. Apakah Mas Novel sudah jelas? Sudah. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh mungkin. Berarti sudah paham semua ya mengenai materi ber-KRS di isi tampan? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Sudah. Saya minta yang lebih semangat. Sudah jelas semuanya? Oke, kita tagline. Kalau saya bilang MSIB batch 6, teman-teman jawabnya? Oke, tapi lebih semangat ya bisa?
Oke, MSIB batch 6. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Saya kembalikan ke MC kita yang cerah. Oh, moderator. Ya, untuk kepada MC berapa tadi Pak? Iya, langsung sharing sesi. Oh iya. Lanjut. Oke, jadi acara selanjutnya ini sharing session bersama kakak-kakak alumni MSIB batch 5 yang dibawakan oleh Kak Valen Arisya Rumbai dan Kak Andi Siti Adawiyah Magapai. Kepada kakak-kakak alumni MSIB batch 5 dipersilahkan. Oke, selamat pagi, siang teman-teman. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Perkenalkan, nama saya Valen Arisya Rumbai. Saya merupakan alumni MSIB 5 dari Mitra Bank BRI. Dan teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Siti Adawiyah Manggagai dari Fakultas Hukum, alumni MSIB batch 5 dari Setjen DPR RI. Terima kasih. Sebenarnya kami tidak banyak menyampaikan informasi karena mungkin teman-teman sudah menerima beberapa pembekalan dari dosen-dosen sebelumnya untuk mengenai kegiatan MSIB 6. Jadi saya mau bertanya dulu, teman-teman di sini ada yang penempatannya di Kota Palu? Coba angkat tangannya. Yang magang. Kalau stipend pasti ya, karena online ya. Oke, jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa persiapan yang harus teman-teman tempuh selama 5 bulan ya. Iya, 5 bulan untuk mengikuti proses magang. Jadi pastinya berbeda antara persiapan yang penempatan di Palu dengan mahasiswa mengajukan mobilisasi seperti Kawia. Jadi nanti mungkin dia jelaskan bagaimana persiapannya. Jadi sebenarnya untuk proses magang yang penempatan di Palu itu tidak terlalu banyak persiapan karena pastinya dekat dengan rumah. Nah itu. Jadi untuk saya sendiri pengalamannya itu seperti magang-magang biasanya, cuman saya mendapatkan perbedaan antara magang di instansi pemerintah dengan perusahaan. Jadi kalau instansi pemerintah itu yang sering saya dapati mereka disiplinnya ada tapi agak terlalu kaku. Itu menurut saya karena saya sudah pernah magang juga di instansi pemerintah. Tapi kalau untuk magang di MSIB itu tidak kaku. Dia disiplin tapi dia tidak kaku. Jadi dia akan dibawa, proses magang itu akan dibawa seperti apa ya?
kelompok bermain begitu, tapi sambil belajar. Jadi kalian tidak di-push untuk terus bekerja, tapi ada sesi sharingnya bersama dengan karyawan-karyawan. Nah begitu. Kalian juga bakal dilibatkan dalam beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan misalnya seperti saya sendiri dilibatkan dalam kepanitiaan ulang tahun BRI yang ke-128, terus kegiatan memberikan pemeriksaan gratis kepada pensiunan, begitu-begitu. Jadi sangat seru lah untuk kegiatan MSIB ini. Dan pastinya mentornya itu sangat bertanggung jawab karena mereka kan digaji ya. Oh ya, mentor MSIB itu ya digaji, jadi mereka sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Tidak akan membiarkan anak-anaknya ya kayak lepas bimbingan, tidak. Dia bakal terus bimbing sampai bisa. Apa ya? Kalau sharing session ini agak bingung mau bilang apa. Karena belum tahu kebutuhannya teman-teman ini bagaimana. Jadi untuk proses penilaian tadi seperti pertanyaan siapa tadi, Mas siapa? Ya itu. Jadi untuk saya sendiri, karena kita itu dari pusat penempatan di Kota Palu, jadi untuk penilaiannya itu akan dikirimkan form penilaian yang akan dikirimkan ke Bank BRI Palu dulu. Terus nanti dari mentor BRI Palu memberikan penilaian sesuai dengan indikator-indikator yang ditentukan, seperti teamwork itu berapa persen, berapa nilainya, begini-begini. Terus akan dikirimkan ke BRI Pusat. Nanti BRI Pusat itu mereka menghitung semuanya, kemudian mengirimnya kembali ke universitas, ke pihak universitas, tidak melalui mahasiswa. Jadi teman-teman, di sini saya ingin bilang, karena teman-teman pastinya diberi uang saku, jadi teman-teman harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Lihat kalau misalnya teman-teman jarang hadir, nah itu bahaya, itu pasti nilainya itu akan ya berpengaruh. Nah untuk kehadiran sendiri, saya ingin menceritakan kepada teman-teman pengalaman, karena sebelum saya mengikuti magang, saya pikir mungkin kehadiran ini seperti kayak anak mahasiswa ya, jadi kayak mudah izin ya, kalau ini ya, kalau mau izin ini yang penting ada alasannya, mudah. Tapi tidak, ternyata kalau untuk di mitra atau di tempat kerja itu sangat susah untuk meminta izin atau apa, karena kalau di BRI sendiri izin sakit saja kalau lebih dari 1 hari itu harus izin pertama itu harus mengirimkan surat izin tulis tangan. Kemudian kalau misalnya lebih dari 1 hari itu harus disertai dengan surat keterangan dokter. Kalau misalnya lebih dari 2 hari itu harus pengajuan cuti. Jadi itu kita seperti kayak karyawan pada umumnya. Iya begitu. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman bisa saya jawab. Saya serahkan ke teman saya, Buya. Oke, ini kan terkait yang ada di Palu. Selanjutnya saya akan bahas bagaimana ketika kita mobilisasi di luar Kota Palu. Kan kalau kita mobilisasi 1 minggu setelah mobilisasi, tiket untuk di luar Kota Palu akan dikirimkan ke email masing-masing. Nah, teman-teman bisa melihat tiketnya itu setelah 1 minggu mobilisasi. Di situ kalian harus mempersiapkan seperti kayak surat rekognisi untuk mata kuliah, surat KTP dan kelengkapan untuk kalian tinggal di sana, entah itu BPJS dan lainnya. Nah, kalau untuk kehidupan di sana, karena kan BBH cair itu per 2 termin. Termin pertama dan termin kedua. Kalian sudah tahu enggak artinya termin pertama dan termin kedua? Kapan batas lama cairnya? Sudah ada yang tahu? Pasti kalian tahu kan? Belum. Jadi mobilisasi kemarin tidak ada pemberitahuan terkait itu. Ada atau tidak? Ada. Nah, kalau termin 1 itu biasa jangka waktunya 3 bulan. Dari termin 1 ya. Terus termin 2-nya itu jangka waktu dari 3 bulan itu sampai ke 5 bulan. Jadi teman-teman, kalau memang sebelum pergi ke kota orang,
kita harus menyiapkan dana pribadi, entah itu untuk biaya hidup di sana atau tidak untuk biaya kos. Terus sebelum sampai di sana kalian harus survei. Tempat kerja saya misalnya contohnya saya kan di Setjen DPR RI. Nah, di Setjen itu di Senayan. Di Senayan itu hal yang bagus di sana itu misalnya di sekitaran itu yang transportasinya juga mudah dijangkau. Entah itu naik Transjakarta atau tidak, biaya hidupnya di sana untuk kosnya berapa. Jadi kalian harus perhitungkan, misal kalian mau mendanai dana sendiri untuk diri sendiri dulu 5 juta untuk per 3 bulan. Jadi kalian harus mengontrol keuangan, bagaimana pola hidup. Jangan sampai kalian bablas. Misalnya ketika kalian mendapat teman yang mungkin sudah orang asli sana, kalian diajak ke sini ayo, sampai hidupnya kalian itu tidak terasa, saya sudah bablasan bulan ini, bulan depan bagaimana, sementara dana cair itu nanti bulan ketiga. Jadi kalian harus wanti-wanti terhadap itu untuk teman-teman yang keluar dari Kota Palu. Terus apa lagi? Oh iya, terkait kalau misalnya tupoksi kerja. Kalau tupoksi kerja sendiri, saya rasa teman-teman harus memperdalam skill. Menurut saya, misal kalian ditempatkan di pusat perancang undang-undang. Nah, di mana pusat perancang undang-undang itu teman-teman sendiri harus tahu bagaimana cara menyusun undang-undang. Seperti itu. Jangan kayak misalnya kalian, walaupun kita mahasiswa magang, setidaknya kita punya hal yang sudah kita dalami sendiri. Entah itu kita pelajari dari YouTube, atau tidak kita browsing terkait, ketika saya magang di sini, ini yang akan saya lakukan. Jadi kalian tidak betul-betul buta arah terhadap apa yang kalian lakukan nanti ketika di sana. Jangan buat diri kalian insecure sendiri ketika sampai di kota orang. Kalian harus, saya bisa, saya harus begini. Jangan nanti dari teman-teman kalian yang dari kota lain, dia ditempatkan di sini, tapi tidak punya skill apapun. Kita harus tunjukkan di mana kita ditempatkan, di situ kita bisa. Begitu. Sekian dari saya. Oke. Saya juga menambahkan sedikit, seperti Kak Wia bilang tadi, kita harus mempunyai skill. Dan pastinya teman-teman sebelum menyusun CV kan sudah mencantumkan skill-skill apa saja yang teman-teman miliki kan. Ya. Jadi saya mau bilang seperti saya kemarin di BRI, karena kita itu untuk di BRI sendiri anak-anak MSIB itu punya privilege karena cuman kita yang anak magang itu yang punya nomor pegawai. Jadi mereka itu kayak sedikit tanya, kamu ini bagaimana seleksinya? Sampai mereka itu kaget, kenapa tiba-tiba anak-anak magang yang tiba-tiba punya nomor pegawai, yang sedangkan nomor pegawai itu didapati setelah magang dulu di situ selama 1 tahun. Nah, jadi 1 tahun ke 2 tahun berapa? Setelah itu mereka diangkat sebagai pegawai. Jadi mohon teman-teman kalau misalnya sudah ditempatkan atau sudah berada di mitranya, mohon menjaga etika dan nama baik kampus, karena pasti ditanya terus bahwa ini anak MSIB begini karena mereka mengikuti beberapa tab seleksi, jadi dianggap kalian itu punya potensi yang sangat luar biasa. Oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya. Ini satu lagi. Teman-teman ingin bertanya mengenai uang saku yang berada di penempatan di Kota Palu. Itu mereka tetap diberikan uang saku. Biasa ada yang bilang, kayaknya tidak diberikan soalnya di satu wilayah. Tetap itu akan diberikan uang saku sesuai dengan ketentuan. Oke, Bia. Mungkin kalau ada yang ke Setjen DPR RI. Selamat, hidupmu bakalan bahagia. Karena di Setjen DPR RI sendiri, kalian tidak hanya ditempatkan di tempat kerja kalian sesuai
yang kalian daftarkan, tapi kalian akan diikutkan dengan kuliah umum, diikutkan dengan sidang paripurna, dengan BBH yang naik dari 2.800.000 jadi 4 juta per bulan. Gitu. Di tahunku. Tapi semoga saja Pak Jaka selaku Pusbangkom mengusungkan lagi ke Belmawa. Jadi semoga. Jadi kalian Oh iya. Teman-teman, terkait tadi yang kurang disampaikan terkait Sitampan. Nah, di Sitampan itu untuk pengisian KRS tidak ada batas waktunya. Akan tetapi ketika kalian selesai program, sebelum selesai program, kalian harus mengisi KRS. Sebelum selesai program. Jangan sampai ketika kalian selesai program, baru mau mendaftar. Kak, saya belum punya akun, saya lupa kemarin mendaftar begini-begini, saya tidak ikut pembekalan. Itu bukan resiko dari kita, bukan resiko dari kami yang telah menyediakan hal untuk pembekalan, tapi dari kalian sendiri, tidak menghadiri hal yang penting untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau misalnya nanti selesai dari sini, teman-teman pulang ke rumah masing-masing, baru berangkat ke tempat magang masing-masing, sekalipun kalian magang 1-2 bulan baru mau isi KRS, tidak masalah. Hanya saja, jangan sampai selesai program kalian baru ber-KRS. Karena resiko dari lambatnya pengisian KRS, nilai yang lambat. Nilai itu bakalan dikirim ke feeder, dan feeder itu bakalan, Upatik bakalan menarik dari feeder, dan itu butuh proses. Setiap satu program bukan cuma 1 atau 2 mahasiswa yang mengikuti, tapi entah itu 200, 300, jadi itu satu kali kirim, bukan tidak ada kata privilege bagi satu mahasiswa ini dikirim sendirian, tidak bisa. Jadi kita harus secara merata untuk mengirim semua nilai-nilai. Kalaupun ada yang lambat, itu kesalahan dari personal, bukan dari kitanya. Gitu. Setelah kalian ber-KRS, kalian harus menghadap ke prodi untuk menyetujui. Jadi bukan ke unit MBKM universitas, melainkan ke prodi. Kalian bisa japri prodi masing-masing, atau mungkin setiap fakultas atau setiap prodi bisa buat grup dengan prodinya. Misalnya, Bu, ini 8 orang dari prodi TI ikut SI. Boleh dibuatkan grup untuk kita bertanya-tanya terkait bagaimana pengisian KRS, persetujuan KRS, dan kolom untuk penginputan nilai nantinya. Nah, untuk penginputan nilai, misal dari BRI tadi ada nilai dari pusat. Nah, nilai dari pusat itu dia dikasih masukan ke kolom nilai, tapi tidak dimasukkan ke dalam KHS. Karena dalam daftar nilai itu ada kompetensi. Kompetensi itu misal keahliannya kita bagaimana bersosialisasi, bagaimana kita dalam kerjanya kita, tapi tidak bilang dalam kompetensi mata kuliah. Nah, dalam kompetensi mata kuliah itu, prodi ataupun unit MBKM ataupun dosen-dosen yang bersangkutan untuk penginputan nilainya kalian bisa melihat, oh ini kompetensinya masuk di mata kuliah ini, kompetensi ini masuk di mata kuliah ini. Jadi makanya seperti yang saya bilang tadi, kalian harus koordinasikan kembali dengan prodi. Bu, ini mata kuliah, kompetensi ini cocok ke mata kuliah apa, begitu. Jangan nanti kalau misalnya, Kak, nilaiku 1 tidak dikasih masuk prodiku, kenapa ini? Itu tanyakan kembali ke prodinya. Ini masuk ke kompetensi mata kuliah apa, begitu. Jadi kalau misalnya ada nilai yang kosong atau masih tertulis tunda, nantinya kalian harus secepatnya menghadap prodi. Begitu. Jangan, saranku jangan lalai nilainya kalian untuk dirinya kalian sendiri, dan
kalian sudah keluar mendapat ilmu, pulang harus sekian. Oke. Berhubung yang disampaikan dari Kawia bahwa di BRI sendiri juga saya ingin, kan ini kan sharing, di BRI sendiri juga kita itu di rolling, jadi tidak fokus di satu divisi. Jadi kita misalnya 2 bulan pertama kita di divisi human capital, atau kemudian dipindah ke administrasi kredit kayak begitu. Jadi di rolling, jadi kita tidak menikmati satu pekerjaan saya tapi banyak. Nah pokoknya di magang ini sangat berkesan lah, entah itu yang di Palu dengan di Jakarta atau di tempat dimanapun kalian ditempati, itu pasti sangat berkesan. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya mengenai MSIB? Supaya sampai di sana ya tidak banyak pertanyaan. Sudah siap lah. Atau teman-teman ada yang mau bertanya terkait si tampan, boleh dipersilahkan. Pengisian logbook kalau bilangnya. Oh iya, terkait pengisian logbook di dalam kampus Merdeka. Nah, teman-teman, mungkin suatu kesalahan saya juga. Nah, di dalam logbook kampus Merdeka itu, kita tidak punya slide-nya, tapi kalau misalnya teman-teman buka di laman kampus Merdeka, itu kan ada keterangan sedikit dulu apa yang kita lakukan hari ini, terus disubmit. Nah, ketika kalian tidak mengikuti kegiatan, jangan tulis misalnya hari libur nasional. Ternyata pada saat kita tidak mengikuti kegiatan, itu ada tertera hari libur nasional, sedang sakit, dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya kalian tulis secara manual, itu tertera kalian kayak mengikuti kegiatan. Padahal seharusnya ada template-nya sendiri, begitu. Dia sudah ada pilihan. Jadi kalau misalnya sakit, jadi tidak usah lagi diketik sakit, jadi langsung pilih tak sakit. Ada emoticon iya tuh, gambar sakit, ada gambar libur. Nah begitu. Ini juga tips teman-teman itu usahakan itu tiap hari isi logbook, karena banyak teman-teman saya yang mereka itu lambat sampai sekarang termin 2-nya belum cair. Itu tidak bisa kita salahkan pihak kampus Merdeka karena itu kesalahan sendiri. Karena untuk pengajuan sendiri itu kampus Merdeka itu pengajuan itu di awal bulan, kayak tanggal 1 sampai tanggal 14. Jadi kalau misalnya teman-teman lambat logbook di tanggal itu atau belum di approve sama mentornya di tanggal itu, antara tanggal 1 dan tanggal 14, itu bakal pengajuan di bulan berikutnya. Jadi sangat lama. Jadi semakin cepat kalian isi, semakin sesuai waktu akan cairnya itu BBH. Mungkin ada yang bertanya mengenai ini BBH-nya KIP atau sudah pernah dijawab? Sudah kan? Dia dipotong berapa? Oh ya, kalau sudah belum. Nah, untuk mahasiswa KIP, misalnya angkatan 2020 berapa? 700-an. 2020 700-an ya. Misalnya tahun 2020 itu beasiswanya 700. Nah, sebelum mengikuti program, KIP itu akan dicairkan dari pihak bukan LPDP KIP. Oh iya, LPDP ya kalau KIP. Ya, dari pihak pemerintah intinya. Akan dicairkan sebelum mengikuti program sebesar 4,2. Nah, itu untuk tahun 2020 4,2. Jadi untuk bulan kita 3 bulan pertama kita akan menerima BBH dari kampus Merdeka. Jadi untuk KIP itu akan dipotong kan 2,8 kali 3 berapa?
berapa ya? 8,4. Ah, 8,4. Jadi untuk KIP dia akan dipotong 3 bulannya. Jadi 8,4 kurang dengan kalau KIP 700 kali 3 1 juta 2.100.000. Jadi 8,4 dikurang 2.100.000 itu yang kamu dapat untuk BBH pertama. Nah, untuk BBH kedua di bulan keduanya itu akan dapat di bulan kedua setelah BBH pertama. Jadi itu dipotong lagi 2,8 kali 2 berarti 4 juta 5.700.000. Iya ya. 2,8 kali 2 5.600.000. Nah, itu akan dipotong lagi dengan 700 kali 2. Jadi 1.400.000 itu yang didapat untuk peserta KIP di bulan kedua setelah BBH pertama. Jadi ya lumayan kan. Apalagi yang tinggal di Palu, yang penempatannya di Palu juga. Itu pasti tercover hidupnya. Tapi ini teman-teman saya ingatkan, jangan hal ini menjadi motivasi utama untuk teman-teman ikut magang. Karena kalau misalnya teman-teman motivasi pertama ini karena uang saku, pasti teman-teman itu akan melakukan pekerjaan itu dengan tidak sepenuh hati. Karena pasti kalau misalnya motivasinya BBH, oh kalau tidak cair sudah malas lagi, malas masuk begini, jangan. Teman-teman usahakan nikmati segala proses pekerjaan. Pasti akan ada dimarah-marahnya, tapi tidak apa-apa karena memang untuk di dunia kerja sendiri itu pasti hal begitu hal yang wajar. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sudah jam berapa ini ya? Oh, masih ada. Jam 12 pas kita istirahat. Jam 12 pas kayak. Ada yang ingin bertanya? Oke. Mike, boleh? Oh iya teman-teman, terkait yang untuk nanti keluar kota Palu, kalian harus simpan baik-baik boarding pass. Karena ketika kalian kehilangan boarding pass, kalian harus mengganti biaya penerbangan kalian sendiri. Sekian. Yang mana bertanya? Yang mana bisa nggak? Oh siap. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kinan. Saya dari Prodi S1 Arsitektur dan alhamdulillah saya dapat keterima di mitra di Palu di Ditjen Perumahan PUPR. Jadi karena penempatan saya di Palu, saya berpikir itu saya bisa melakukan perkuliahan secara offline ke kampus, tapi saya takutnya sampai saya berbicara nanti sampai ke mitra itu ternyata kita full magang, tidak bisa ikut. Jadi pertanyaan saya seperti itu Kak, mungkin bisa dibantu jawab. Apakah saya itu bisa secara daring karena ada MK yang tidak bisa saya konversi karena memiliki SKS sebesar 8 SKS begitu. Jadi saya harus ke kampus untuk mengikuti perkuliahan. Ya tugas besar begitu Kak. Mungkin bisa Mbak. Ya mungkin saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Ini mau ditampung dulu atau temannya di belakang? Oh tadi laki-laki tuh. Tidak ada? Oke. Hah? Sudah?
Kak Valen, kita punya satu iya. narasumber lagi untuk menjadi sharing session Tambahan. pada kali ini. Ya. Oke, beri tepuk tangan buat teman kita. Kita langsung mulai atau jawab pertanyaan dulu? Jawab Langsung. saja dulu yang Jawab dulu. Ya. Oke. Oke, saya jawab karena saya berhubung juga di penempatan di Palu. Jadi teman-teman begini. Kalau misalnya teman-teman sudah sudah lolos MSIB, berarti sepenuhnya tanggung jawab teman-teman ada di mitra tersebut. Contohnya saya sendiri. Saya juga pertama niatnya seperti teman tadi, siapa namanya? Kia, seperti kayak Kinan. Tapi ternyata setelah mengikuti magang beberapa minggu, mentor saya bilang begini, Valen ini sudah seperti karyawan di sini. Jadi untuk urusan kampus dan lain-lain itu kami tidak beri toleransi karena kita itu sudah seperti pegawai di sana. Ya, kayak seperti teman Jihan. Oh ya, bisa saya tambah. Sudah? Ya, sudah. Saya juga mau tambah sedikit ketika saya magang di Alfa Midi. Kalau di Alfa Midi itu sebenarnya dia fleksibel. Kenapa fleksibel? Sebenarnya karyawannya itu mendukung. Karyawannya itu mendukung. Hanya saja harus jelas. Kalau di Alfa Midi itu untuk kalau mata kuliah bisa diberi izin, tapi kalau hanya untuk rapat kepanitiaan, rapat organisasi, itu mereka tidak memberikan izin, hanya untuk mata kuliah kalau di Alfa Midi. Tergantung dari mitranya teman-teman lagi. Ketika waktu wawancara apakah sudah ditanyakan ke mitranya? Sudah? Kina? Belum tanya. Apakah bisa izin nantinya? Karena sebenarnya seperti yang kayak Kak Valen bilang tadi, kita itu sudah menjadi karyawan. Mereka juga memberi tanggung jawab penuh untuk mahasiswa magang dengan tupoksinya masing-masing. Karena mereka menganggap kalian ini dibayar seperti karyawan pada umumnya. Jadi mereka berharap untuk semua tanggung jawab bisa teman-teman laksanakan dengan baik, laksanakan dengan bijak nantinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Iya, begitu. Dia sesuai mitra. Tapi kebanyakan ya mitra itu begitu kayak seperti kayak BRI kemarin. Seperti karyawan biasa, mereka memberikan jatah berapa kesempatan mahasiswa itu bisa mengajukan izin. Kalau misalnya memang habis jatahnya, berarti kalian itu dianggap tidak hadir dan itu sangat mengancam nilai. Jadi tapi seperti kajian bilang tadi, lebih baik koordinasi dengan mitranya bagaimana supaya yang penting tidak lebih dari 20 SKS ya. Kan 20 untuk magang. Tergantung dari prodi. Ya, tergantung dari prodi lagi. Dan juga karena kita sendiri mengikuti MSIB, di mana kita sudah dikasih kesempatan mengikuti satu kegiatan di luar kampus dan itu tidak kuliah, dan itu bobotnya 20 SKS, maka saran saya, nikmatilah pengalaman kalian sebagai mahasiswa magang dan studi independen bersertifikat. Saya mau tambah lagi. Untuk yang 8 SKS itu tidak bisa di program di semester berikutnya. Kalau saran saya nanti program mata kuliah yang bisa dikonversi untuk magang. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk capek-capek ikut mata kuliah, belum lagi nanti tugas dari mitra itu sendiri, karena pergi jam 8 pulang jam 5 itu ternyata melelahkan. Oh ya, terkait satu lagi, mungkin ada anak semester 5 atau rata-rata semester 5, atau ada anak semester 7. 6. Oh 6 ya, mau 6. 6 ya, 6. Oh 6. Nah, mungkin kalian kan kalian ini magang. Nah, kalian bisa konsultasi dengan prodi, apakah kalian bisa meneliti nantinya di tempat kalian bekerja, atau apakah boleh
dikonversi ke KKN atau enggak dikonversi ke skripsi, kalian bisa komunikasikan itu dengan prodi. Begitu. Oke, mungkin kita mau ya mendengarkan sharing dari teman kita. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Deska Simuro dari Pendidikan Geografi. Kemarin saya ikut MSIB 5, ikut mitra ATR BPN di Kabupaten Bola Mongondo Utara. Jadi saya itu di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Jadi di sana ada tadi teman-teman yang ikut juga ATR BPN, dan di sana kami melakukan penyusunan RDTR, kami melakukan survei baik survei lewat lapangan maupun survei ke kantor-kantor. Jadi kami minta data-data dari kantor, misalnya data mengenai ekonomi di suatu daerah atau data lingkungan di suatu daerah. Dan itu kami buat dari master plan yang dari mereka itu kami buat dan kami satukan untuk menjadi sebuah peta, baik peta transportasi, peta mengenai lingkungan dan peta, berbagai peta lainnya. Kemudian kalau dari ATR BPN sendiri itu setelah kalian melakukan magang selama 5 bulan, kalian akan ditunjuk sebagai mungkin ada kalian menjadi mahasiswa terbaik sepanjang mengikuti magang tersebut. Jadi nanti di akhir penutupan itu akan ada 10 mahasiswa terbaik yang ya golden ticket. Jadi mungkin akan ada juga kalian diundang ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan dari ATR BPN itu sendiri. Seperti itu. Iya, satu lagi mungkin. Tunjukkan versi terbaik kalian sebagai mahasiswa Universitas Tadulako MSIB Batch 6 untuk mendapatkan golden ticket. Golden ticket itu kalian tahu apa? Kalian tahu? Apa? Apa? Bukan tiket yang bentuk gold. Apa? Kalian tahu golden ticket? Kalian dapat kesempatan untuk kerja di mitra yang kalian tempati tanpa proses apapun lagi. Jadi kalian harus mendapatkan, tunjukkan versi kalian, versi terbaik kalian sebagai mahasiswa Universitas Tadulako. Kalau kalian bisa keterima mendapatkan golden ticket. Gitu. Persiapkan dirimu. Oh ini satu lagi teman-teman yang sangat penting sebelum mengikuti rangkaian kegiatan MSIB ini. Teman-teman jangan lupa untuk meminta kepada mitra minta silabus. Ya, silabus itu sebagai tuntunan kalian yang kalian lalui selama 5 bulan ke depan. Penilaiannya, ujian tengah semesternya, dan indikator-indikator penilaiannya apa saja. Jadi di situ kalian bisa punya patokan bahwa oh saya harus begini biar penilaiannya itu bagus. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari kalian? Tadi saya dengar ada permasalahan mengenai rekognisi. Jadi itu sebenarnya tergantung dari program studinya masing-masing. Kalau dari program studi saya sendiri itu kemarin saya rekognisi 21 SKS. Nah, 1 SKS-nya itu membuat suatu output dari magang itu. Jadi mungkin buat artikel dari wilayah yang saya tempati, misalnya membuat sesuatu karya, membuat suatu jurnal ataupun hal-hal lainnya, atau membuat suatu video, itu tergantung dari program studi kalian masing-masing. Dan kalaupun kalian mengikuti mata kuliah reguler, itu tergantung dari prodi kalian. Misalnya kalian bisa mengikuti mata kuliah secara online, dan itu tergantung dari bagaimana kalian berkomunikasi dengan program studi kalian, dengan koordinator program studi kalian. Seperti itu. Mungkin itu saja, Kak. Oh ya, ini lagi satu lagi sebelum kita menutup ya. Ini penting ini.
Karena begini, teman-teman harus persiapkan bulan pertama di magang MSIB itu atau stupen lah. Kalian itu harus lihat permasalahan apa yang fenomena apa yang terjadi di lingkungan kerja kalian, karena ada beberapa mitra kalau misalnya dia final exam, dia akan menyuruh kalian buat laporan dan membuat inovasi untuk mitra itu. Seperti kemarin contohnya, kemarin saya kami sedikit ada mendapatkan masalah mengenai, bukan masalah sih, kayak dapat fenomena bahwa di Bank BRI KC Palu ini untuk divisi legalnya itu atau divisi hukum itu masih ditangani oleh pihak Manado. Jadi kami di situ menyarankan ke human capital bahwa divisi legal ini sangat penting untuk proses perbankan karena sering terjadi kejahatan perbankan. Jadi kami menyampaikan inovasi itu dan kemudian dipertimbangkan sama atasannya. Jadi kayak begitu. Jadi kalian dari awal itu harus memperhatikan fenomena apa yang terjadi di mitra itu biar inovasinya kami itu bagus. Oke. Sekian. Mungkin masih mau dibuka sisi pertanyaan ini. Atau cukup? Masih ada yang mau bertanya? Oke, sudah cukup? Ada yang mau bertanya itu? Oh, ada yang bertanya. Oh ya. Ada yang mau bertanya. Oke. Last question. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya J. Intervena Gaibu. Saya dari Fakultas Kehutanan dan dan diterima di perusahaan PT Agraria Indonesia Berdaya atau PT Amati. Saya ingin bertanya untuk yang mendapat penempatan di luar provinsi atau domisili. Khususnya di keberangkatan. Saya dapat penempatan di Jogja, dan untuk ingin bertanya juga dengan teman-teman saya juga yang di luar provinsi. Pertanyaan saya itu untuk penerbangannya, apakah dalam satu hari itu langsung satu kali terbang? Karena ada pesawat yang mungkin tidak bisa langsung satu kali sampai di bandara mitra tujuan atau ada transit begitu. Apakah dalam satu hari itu langsung satu kali terbang? Seumpama contohnya kalau dari bandara Palu sampai ke Makassar contohnya. Apakah nanti kalau mau terbang lagi ke Jogja seumpama atau ke Malang atau kemana, itu langsung satu kali jam terbang atau menunggu lagi? Kalaupun menunggu, seumpama besoknya lagi untuk jam terbangnya atau ada jadwal jam terbangnya besok. Menginapnya ini kita sendiri kan yang bayar atau ditanggung lagi dari mitra. Terus Kak, mau bertanya juga untuk berapa ketentuan berat kilonya itu apa? Ya, bawaan atau barang yang kita bawa. Jangan nanti kayak sudah banyak barang yang dibawa ternyata kelebihan barang itu menjadi tanggungan kita sendiri. Begitu. Sekian, terima kasih. Saya atau kau? Oke. Terkait bagasi dulu ya, karena awal untuk mahasiswa yang di luar domisili, bagasinya itu 20 kilo. Maksimal 20 kilo. Nah, untuk kabin itu 7 kilo. Jadi, karena kita hanya mungkin kita tidak tahu ya bagaimana kebiasaan kita di sana atau bagaimana kebiasaan kalian berpakaian. Bawa pakaian yang seadanya, seperlunya, sekebutuhan kalian. Gitu. Nah, terkait penerbangan, contoh seperti saya kemarin, mungkin setiap maskapai beda-beda. Contohnya Garuda kemarin itu langsung Jakarta. Nah, sementara ada beberapa seperti Garuda juga singgah tapi tidak turun dan lanjut ke Jakarta. Nah, ada juga beberapa maskapai seperti Lion,
Batik Air dengan apa? Citylink itu biasa kayak dari Palu transit di Makassar. Berapa jam lagi kita harus menunggu, dan itu kan kita menunggu hanya sekitaran bandara. Kita tidak boleh keluar bandara. Takutnya ketika kalian ketinggalan pesawat, itu di luar tanggung jawab siapapun. Jadi tanggung jawab personal lagi. Jadi kalau misalnya kalian transit di Makassar itu 4 jam, 5 jam, dan mungkin bisa jadi esokan hari baru ada pesawat, itu kalian harus menunggu di bandara. Dan biasa juga kayak misalnya transitnya cuma 10 menit dari Makassar ke Jogja lagi, begitu. Jadi kalau saranku juga, seperti kan Garuda itu jarang sekali ubah jadwal. Beda seperti Batik, Lion, Citylink, kan itu kayak tiba-tiba jam 1 misalnya jadwalnya kalian kan, tiba-tiba diubah jam 3 atau enggak dimajukan jam 11. Jadi kalau misalnya kalian sudah mendapatkan tiket, itu kalian harus lihat, jam sekian. Mungkin H-1 keberangkatan, kalian cek lagi. H- berapa jam keberangkatan, kalian cek lagi. Dan pastikan gate yang kalian tahu itu sesuai dengan yang boarding pass-nya kalian. Misalnya kalian menunggu di gate 3. Oh betul, Lion di sini. Ada tiba-tiba kayak Lion, ternyata di gate 11. Jadi kalian harus kejar lagi ke sana. Begitu. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik tentang jadwal tiket pesawat yang di luar dari Garuda. Karena itu selalu beda-beda jadwalnya. Dan untuk tiket keberangkatan, mungkin kayak misalnya kalian 5 orang kan keluar pulau, tapi satu perusahaan. Biasa itu beda-beda tiket, tapi satu pesawat. Cuman tiketnya yang beda-beda dikirimkan. Tapi ada juga yang kayak, satu tiket, ini teman-temanku yang sama-sama berangkat ke sana. Jadi kalian sudah baku tahu begitu ya. Jadi sudah aman. Nanti kalau misalnya, satu juga. Misalnya ketika kalian ke sana, terus walaupun beda-beda tiket, kayak kalian menghadap untuk check-in. Kak, saya mau bagasi gabungan. Bagasi gabungan misalnya kalian 5 orang, otomatis 100 kilo. Nah, bisa digabungkan, saling menutupi. Tapi jangan kayak berimbas misalnya kelebihan, kalian langsung tiba-tiba misa begitu ya. Kalian misalnya lebih dari 100 kilo, entah itu 2 kilo, kalian bisa baku bantu untuk menutupi yang kelebihan. Begitu. Kian. Tambahan sedikit Kawia, mungkin kalau kalian lihat dulu dari tiketnya. Misal kalau pemberangkatan dari Palu mungkin ke Makassar itu sekarang, dan dari Makassar untuk ke Jogja lagi itu besok. Oke, kalian bisa menginap di luar bandara, asal sebelum 1 jam atau 2 jam kalian harus sudah ada di dalam bandara. Karena jika kalian telat, itu nanti imbasnya ke kalian. Kalian harus mengganti bayaran tiket itu ke mitra kalian. Jadi itu akan ditanggung oleh kalian sendiri, bukan mitra lagi yang tanggung, seperti itu. Oke, itu saja Kak. Seperti yang saya bilang tadi, saya tekankan jangan sampai kalian kehilangan boarding pass. Jangan sampai rusak, jangan sampai robek. Boarding pass itu sangat penting. Karena ketika itu hilang, itu robek, apalagi tidak terbaca, kalian akan menggantikan uang tiket keberangkatan itu ke mitra. Karena mitra tidak punya pegangan kalau kalian sudah kayak harus dipertanggungjawabkan begitu. Jadi pegang baik-baik boarding pass-nya kalian. KTP jangan sampai dilupa, KTP jangan sampai hilang di kota orang. Karena itu kalian bakalan sulit. Perlu urus lagi sementara kalian di kota orang, urus ke kepolisian lagi. Begitu. Barang-barang pribadi dijaga baik-baik. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan di kampungnya orang. Kalau mungkin ada yang orang Jawa ke sini ke Jawa ulang, ya tidak masalah. Tapi kalau orang Palu asli mau ke Jawa, bagaimana? Kita tidak tahu kehidupannya di setiap daerah bagaimana. Begitu. Oke, sudah bagaimana panitia? Sudah cukup? Oke, cukup. Jadi sekian dari kami bertiga, bahwa siapkan diri kalian semua
untuk mengikuti magang dan terlibat dalam dunia kerja yang nyata. Kalian akan lihat bahwa beginilah proses kehidupan pekerjaan yang sesungguhnya. Oke, saya mau coba dulu tagline kita untuk terakhir kalinya. Kayaknya masih ada ya. Oke, MSIB batch 6. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kakak-kakak alumni MSIB batch 5. Gimana ceritanya? Seru-seru kan? Oke, jadi baik. Ini acara yang ditunggu-tunggu yaitu istirahat. Kepada kakak-kakak konsumsi, boleh membagikan konsumsinya. Langsung ditutup saja, terus nanti pembagian konsumsinya di depan, tapi bawa kotak kuenya untuk ditukar sama makan. Oke? Tidak ada yang buang. Iya. Oke, jadi karena ada perubahan, jadi setelah ini tidak ada acara lagi dan langsung aja ke penutupan ya.